Pasca sehari ditemukannya dua kerangka tubuh manusia dalam rumah di Komplek Perumahan Tani Mulia Indah di Desa Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat ini menjadi tontonan warga sekitar. Berikut informasinya untuk Anda. Rumah Iguh Indah Hayati masih menjadi tontonan warga sekitar yang penasaran dan ingin melihat langsung lokasi rumah yang menyimpan dua kerangka manusia. Sifat pemilik rumah yang tertutup membuat warga kaget dan tidak percaya dengan temuan dua kerangka manusia yang terjadi. Tetangga korban menyatakan jika sebelumnya ada pihak sekolah yang datang ke rumah tersebut mencari korban karena tak masuk sekolah. Katanya saya juga dengar dari orang, ada yang nyari dari sekolah, nggak pernah masuk katanya. Jadi dicari di sekolah ditanyain, tapi nggak ada orangnya, nggak ketemu. Terus kalau masalah anjing, emang ada anjing dari dulu, dari masih belum ada itu anjing udah ada. Tak dari semenjak corona itu sepi, rumahnya digembok terus, suara anjing juga udah nggak ada, orangnya juga udah nggak ada. Dia nggak ada itu karena apa, pindah atau apa? Dengar dia tuh? Katanya sih pindah. Seperti diketahui, kedua kerangka mayat itu diketahui bernama Indah Hayati dan Ella Immanuel Putra yang merupakan ibu dan anak. Kedua kerangka itu ditemukan terbaring di dua kasur berbeda di dalam satu ruangan kamar tidur. Kondisi rumah tersebut terlihat tidak terawat seperti tidak berpenghuni. Pada dinding dalam rumah terdapat banyak coretan pesan yang ditulis korban sebelum meninggal yang diduga menjadi keluh kesah selama hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, lantas adakah informasi terbaru dari tempat kejadian perkara? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Indra Kusuma di sana. Indra, silakan dengan laporan Anda. Ya, dapat kami kabarkan pemirsa dari perkembangan terkini memang pasca terjadi ditemukannya dua kerangka manusia itu antara ibu dan anak ini yang berada di Perumahan Tani Mulia ini hampir sehari ini tadi dari data dari petugas dari Inaktis maupun dari dinas forensik di Polda Jabar pun datang hadir ke lokasi TKP untuk melakukan olah TKP kembali. Dan sejauh ini tadi memang hampir sekitar setengah jam dilakukan olah TKP dan ada beberapa barang bukti yang dibawa, di antaranya pakaian dari korban maupun dari beberapa buku maupun beberapa alat pecah belah maupun ada beberapa bukti lain yang dibawanya. Selain itu, kalau dilihat dari kondisi yang berada di belakang saya ini, memang tadi kalau dari proses olah TKP ini karena kondisi rumah ini begitu sempit hingga membuat dari petugas pun secara intensif pun melakukan olah TKP ini dengan seksama dan teliti, dan dapat didapatkan juga memang dari beberapa olah TKP pun kondisi kasur maupun dari kondisi dalam rumah pun sudah kondisinya udah berantakan, hampir sekitar 8 tahunan ini mungkin ditinggalin oleh dari pemilik rumah ini sendiri. Dan dapat diketahui juga pemirsa, memang dari perkembangan terkini pun juga memang dari selain korban ini, kedua korban tidak pernah bersosialisasi, memang ini pun sempat mengurus beberapa surat pindah waktu itu memang sekitar 2018, dan terakhir komunikasi sama warga pun ditemui itu sekitar 2019 itu November. Dan setelah itu mungkin dari keterangan dari warga pun memang udah tidak mendapatkan bahwa mengetahui juga bahwa rumah ini udah nggak ditinggalin dari korban itu sendiri. Itu mungkin sementara waktu. Oke, Endra, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah memang rumah ini tidak pernah dikunjungi sebelumnya, mengingat tadi Anda katakan bahwa sudah 8 tahun ini kedua orang ibu dan anak tidak keluar rumah? Ya, ini memang tadi sempat kita ngerangkum dari beberapa keterangan dari warga maupun Pak RT, Mbak. Jadi dari pemirsa dapat didapatkan memang si ibu ini memang karena udah posisinya dengan si suami ini memang udah masih proses penceraian, mungkin udah ditinggalkan karena udah diabaikan oleh keluarganya dari suaminya sendiri, dan dia tinggal berdua, dan dia pun memang sempat kerja di catering sejauh ini, dan karena kondisi waktu itu COVID ya, terus dia keluar dari catering itu, dan setelah itu dia menghidupin kehidupan memang susah untuk mencari makan, dan dia pun akhirnya berniat untuk pindah ke Sumedang sejauh ini dari tadi di keterangan Pak RT. Dan udah dapat dari keterangan Pak RT Sumedang itu, dan
warga pun sejauh itu PRT pun hanya mengatakan, oh udah itu setelah itu udah pindah karena kondisi memang ini rumah nggak terawat sama sekali, apalagi di depan kita seperti lihat di belakang ini rerumputan begitu tinggi dan kondisi rumah memang udah nggak layak untuk dihuni lagi mungkin itu Mbak. Ya, Hendra, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya begitu? Apakah akan kembali mendatangi TKP untuk mengungkap mengenai temuan kerangka ibu dan anak ini? Sejauh ini memang setelah kalau kerangka memang tadi udah dibawa dari kemarin sore udah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi untuk dilakukan otopsi dan memang tinggal tulang belulang, apalagi posisi kalau dilihat dari dua jenazah ini memang posisi memang beda, yang anak posisi tidur dia di kasur sementara ibunya ini berada di bawah, dan sejauh ini pun dari pihak polisi belum bisa menyimpulkan siapa yang meninggal lebih dulu atau karena meninggal karena kondisi apa. Kalau perlu dikatakan juga nih Mbak ya, dari kondisi saat ditemukan pun kondisi pintu ini terkunci dari dalam sama 3 gembok Mbak. Jadi begitu suaminya datang ke lokasi untuk mengambil arsip-arsip atau akte yang ada kebutuhan mengurus akte, ternyata harus secara menggergaji dari kunci itu dan meminta bantuan warga untuk melakukan membuka pintu gembok itu yang dari dalam. Jadi kalau dilihat kalau kondisi seperti ini memang kelihatannya ada kesengajaan untuk ditutup di dalam rumah sendiri, ini mungkin gitu Mbak, sementara waktu. Baik. Terima kasih laporan langsung Endra Kusuma, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Terima kasih, selamat siang.